Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Anak-anak, selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Hari ini Bapak mengingatkan untuk memakai masker terlebih dahulu. Karena kalian berkelompok di sini. Berkelompok ya. Baik. Nanti kalau menjawab, mau menanggapi sesuatu hal, boleh dibuka maskernya. Ya, tapi nanti setelah selesai baru ditutup lagi ya, karena kalian berdekatan ya. Kalau Pak Indra tidak ada orang, jadi Pak Indra nggak usah pakai masker ini ya. Anak-anak, Pak Indra absen dulu dari kelompok A. Aila. Ada. Selanjutnya Siti. Ada. Ya. Lia. Ada. Putri. Ada. Ya. Arina. Ada. Dea. Dea. Ada. Oh ya. Selfie. Ada. Oke, lanjut. Putra. Ada. Ya, Ilham. Ada. Ya, bagus. Baik. Tadi Pak Indra melihat Lia pertama kali masuk ya dalam unit ini. Coba sekarang Lia memimpin doa pembuka. Mari teman-teman, pembelajaran kita dimulai. Mari kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki Terima kasih ya. Ya, baik. Anak-anak, seperti biasa, kalau tidak berbicara, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Jika kalian tidak berbicara, tidak menanggapi, bisa mic-nya di off dulu ya. Kalau kalian mau menanggapi, mau menjawab, silakan mic-nya di on-kan. Ya, sebisa mungkin video harus on juga ya, biar Pak Indra bisa mengamati kalian dari sini, ya, mengamati aktivitas kalian. Baik anak-anak, Pak Indra mau mengecek kerapian dan kebersihan kalian. Dari Putra, Putra rambutnya sudah rapi, coba kukunya, ya baik. Ilham sudah rapi juga, silakan kukunya dilihat, Pak Indra mau lihat kukunya. Ya, baik. Lia? Dicek, iya. Oke. Kemudian Putri, ya. Selfie, Pak Indra mau lihat dulu kukunya. Ya, tolong yang kukunya panjang dipotong ya, untuk sebagai untuk kebersihan ya, kebersihan kuku ya, agar tidak ada kuman, karena kebersihan juga di agama kita sebagian dari iman. Silakan
Arina. Ya, ya, sebisa mungkin kuku harus bersih ya. Dea. Ya, Ayla. Ya. Siti. Ya, baik. Anak-anak, agar lebih semangat lagi hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu apakah itu? Tanah Air. Apakah anak-anak siap? Siap. Ya, baik, silakan di-on-kan mic. Oh ya, maaf ya, mic-nya Pak Indra barusan ter-off. Anak-anak, baik. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu nasional ya, lagu Tanah Air ya. Lagu Tanah Air itu kita harus bersyukur, kita di Indonesia ini kaya sekali, ada laut, ada hutan, ya. Kemudian juga listrik juga sudah ada, sudah masuk terutama di Pulau Jawa ya. Pulau yang kalian tempati di sini kita sudah menikmati sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, di sini Bapak menyajikan sebuah tokoh ya, tokoh gambar yaitu seorang penemu. Ada yang tahu tidak anak-anak? Siapakah dia? Siapakah beliau? Saya, Pak. Ya, baik. Ayla, silakan.
Alpha Edison. Iya, betul, Alva Edison. Beliau adalah penemu bola lampu ya. Bola lampu di mana ada yang tahu manfaatnya anak-anak? Manfaat bola lampu? Lampu apa ya manfaatnya ya? Kalian tahu tidak? Untuk apa ya lampu itu? Iya, Ayla? Untuk menerangi ruangan. Iya, untuk menerangi ruangan. Coba perhatikan anak-anak, Pak Indra ada gambar kedua itu ya. Gambar kedua, ada yang mau menanggapi gambar kedua? Saya, Pak. Oh ya, Lia, silakan Lia. Itu anak sedang belajar ya, Pak? Iya, benar. Kenapa? Sekali lagi, Nak. Saya, Pak. Oh iya, Putra dulu, angkat tangan Putra. Silakan Putra. Ada lampunya, Pak. Ada? Lampu. Oh, Putra, itu apakah itu gambar lampu? Gambar nomor 2? Coba diperhatikan lagi. Iya. Apakah itu sebuah Lilin. lampu? Lilin, Pak. Iya, benar, lilin. Ada yang mau menanggapi lagi, Nak? Saya, Pak. Sebentar. Oh, Lia lagi. Silakan, Lia. Bisa sakit mata, Pak. Oh iya, dampaknya bisa sakit mata ya. Kita menggunakan lilin. Baik, cukup di gambar ketiga. Ada yang mau menanggapi anak-anak? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan, selfie. Angkat tangan. Anak sedang belajar, Pak. Oh iya, benar. Ada anak sedang belajar. Ada yang mau menanggapi lagi? Iya, Ayla. Ayla dulu. Ada lampunya ya, Pak? Oh iya, benar. Ada lampunya. Berbeda ya sama gambar yang kedua tadi. Ini ada lampunya ya. Kayaknya anaknya sedang menikmati ya, sedang dalam belajarnya itu ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Putra? Saya, Pak. Putra? Sedang menyetel radio, Pak. Oh iya, itu bisa jadi ya. Anak itu sambil belajar, sambil mendengarkan radio ya. Ini ada gambar tip ya, tip radio ya. Ada lagi yang menanggapi? Saya, Pak. Oh iya. Saya. Sebentar. Ya, kelompoknya Arina siapa itu? Selfie ya? Ya. Ya, silakan. Sedang menyalakan kipas angin, Pak. Oh iya, benar, sedang menyalakan kipas angin juga bisa ya. Oke, baik. Berarti kalian sudah paham ya. Jadi anak-anak ada dua gambar di sana. Yang gambar pertama itu yang pertama itu tidak ada listrik ya. Kita tidak ada beberapa faktor memang tidak ada lampunya padam, listriknya padam atau listriknya belum masuk seperti itu. Kemudian yang kedua, di gambar ketiga itu ada gambar yang anak yang sudah ada fasilitas alat listrik sudah ada, dia bisa menyalakan lampu, menyalakan radio, menyalakan kipas angin, dan anak itu sangat menikmatinya ya, dan mata tidak akan sakit. Nah, anak-anak dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan. Nah, perbedaan dan persamaan yang berhubungan dengan listrik, yaitu rangkaian listrik ya. Kalau kemarin kita sudah belajar menggambar rangkaian listrik seri dan paralel, sekarang akan kita mengetahui apa sih perbedaan, apa sih persamaan dari rangkaian listrik seri maupun rangkaian paralel. Kita akan menganalisis, mengidentifikasi. Kemudian kita akan membuat suatu karya nantinya, ya, kalian supaya dapat membuat diagram Venn dalam penyajiannya. Ya, itu nanti akan mengembangkan kreativitas kalian. Kemudian yang kedua, nah tadi
ada tokoh penemu ya. Siapakah dia? Tadi yang di Alfa siapa? Ayla? Alpha Edison. Iya, nanti kita akan mencari informasi tentang tokoh-tokoh yang berhubungan dengan penemu kelistrikan. Siap ya anak-anak ya? Baik. Nah, kita lanjut. Iya, kita masuk di kegiatan inti ini ya. Coba kalian mengingat kembali apa yang kalian amati. Ya, silakan Ayla. Itu gambar rangkaian seri dan paralel ya, Pak? Oh iya benar. Seri dan paralel. Seri itu yang mana Ayla? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Oh iya benar. Yang kanan berarti rangkaian paralel. Mungkin ada yang mau menanggapi tentang perbedaan dan persamaan dari kedua gambar itu. Apa perbedaannya di? Silakan kelompok C, kelompoknya Arina. Siapa yang mau jawab? Tahu, Pak, kalau rangkaian seri kabelnya tidak bercabang, kalau rangkaian paralel rangkaiannya bercabang. Oh iya benar, itu kalau yang seri ini tidak ada cabangnya ya. Kalau yang paralel ini ada cabangnya. Baik, anak-anak, ada yang lagi yang mau menanggapi? Oh iya. Ayla? Kalau rangkaian seri lampunya tidak terang merata, Pak. Kalau rangkaian paralel lampunya terang merata. Oh iya bisa jadi ya. Kalau seri itu terangnya tidak merata. Jadi semakin banyak lampu yang akan dipasang akan semakin redup. Kecuali kalau beda sama rangkaian paralel. Kalau paralel akan terang merata semuanya karena sama-sama memiliki besarnya itu sama ya dari sumber dayanya. Baik anak-anak, kita lanjut untuk mengembangkan pengetahuan kalian. Di sini Bapak punya video, silakan disimak ya. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. IPA kelas 6 SD, tema 3, subtema 3. Jenis rangkaian listrik ada dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja, tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki aliran edar lebih dari satu aliran edarnya. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwasanya rangkaian itu ada dua ya, ada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kemudian untuk perbedaannya atau ciri khas dari masing-masing rangkaian ini, dari rangkaian seri ini rangkaian listriknya hanya memiliki satu aliran ya. Jadi satu aliran itu seperti ini. Lihat tanda panah Pak Indra. Nah, ini ada satu aliran. Beda sama kalau paralel. Alirannya lebih dari satu. Ya. Seperti ini, ya. Ini aliran pertama, kemudian yang ini aliran kedua. Tergantung banyaknya cabang juga, ya. Baik, kita simak selanjutnya videonya. Menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. IPA kelas 6 SD. Rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja, tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki aliran edar lebih dari satu aliran edarnya. Artinya ada cabang. Mari kita perhatikan persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel berikut ini. Oke, persamaannya disimak ini. Rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki persamaan. Pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar.
Kedua jenis rangkaian dapat digunakan bersama-sama. Jadi rangkaian seri dan rangkaian paralel dapat digunakan bersama-sama. Lihat pada gambar, terdapat rangkaian seri dan paralel. Lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Baik, Pak Indra jelaskan di sini ya. Di sini persamaannya yaitu daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar ya. Yang di sini yang sebelah kiri ini adalah rangkaian seri, yang di sini adalah rangkaian paralel. Kemudian kedua rangkaian ini bisa digunakan secara bersama-sama. Nantinya rangkaian ini akan menjadi rangkaian campuran. Apa itu rangkaian campuran, Pak? Rangkaian atau gabungan dari rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, yang di tengah ini adalah rangkaian apa, anak-anak? Rangkaian campuran. Iya, betul, rangkaian campuran. Mengapa disebut rangkaian campuran? Karena ada yang rangkaian seri dan ada yang rangkaian paralel. iya benar, ada yang rangkaian seri dan ada yang rangkaian paralel. Rangkaian serinya mana? Ini, Pak. Ya. Sebentar, Pak Indah lihat dulu. Oke. Kok balik lagi nih? Sebentar ya. Gambar, terdapat rangkaian. Ya, di sini lampu 1, lampu 2, lampu 3 ini rangkaian seri. Kemudian lampu 4 sama lampu 5 ini juga rangkaian seri. Tapi kalau digabung mereka akan menjadi rangkaian paralel ya, karena ada 2 cabang di sini. Ya, setiap cabang ternyata ada beberapa lampu. Nah, beberapa lampu lah ini yang disebut dengan rangkaian seri. Di aliran yang kedua, cabang kedua ini ada 2 lampu. Nah, ini lampunya ini tersusun menjadi rangkaian seri. Tapi kalau kita gabungkan secara bersama-sama keseluruhan, ini namanya paralel karena terdiri dari 2 aliran, 2 cabang. Ya, baik anak-anak, kita lanjut di materi selanjutnya. Baik, di sini coba sebutkan alat listrik yang memanfaatkan rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kelompok C silakan. Rangkaian seri, rangkaian lampu LED mobil, rangkaian paralel bel listrik. Ya, bisa jadi ya di rangkaian seri itu di lampu LED ya, di lampu LED ya. Itu bisa karena ada beberapa sejajar itu ya di lampunya ya. Tapi di sistemnya juga bisa itu paralel ya kalau di lampu LED mobil. Kalau di di susunan lampunya bisa seri. Tapi kalau di alirannya itu juga bisa paralel. Kemudian yang kedua paralel tadi apa contohnya? Arina, tadi kelompoknya Arina. Yang paralel apa? Bel listrik. Oh, bel listrik. Ya, juga bisa ya. Juga bisa bel listrik. Oke, baik. Kita lanjut ke tadi kalian menyimak ada seorang tokoh ya. Tokoh itu adalah Alva Edison, penemu bola lampu. Nah, sekarang Pak Indra akan menyajikan seorang tokoh yaitu penemu listrik. Masih ingatkah kalian siapa penemu arus listrik? Ingat, Pak. Ya, silakan Putra. Silakan Putra. Michael Faraday. Iya, Michael Faraday. Ya. Nah, silakan disimak video ini. Nanti Pak Guru akan bertanya kepada kalian tentang informasi apa yang kalian simak dari sini. Disimak ya. Berbagai macam alat yang kita gunakan setiap
komputer, televisi, hingga AC membutuhkan sumber tenaga berupa energi listrik. Namun, tahukah kamu siapa yang menemukan listrik itu sendiri? Yang pasti bukan PLN loh ya. Yuk kita cari tahu siapa dia. Sejumlah teori yang mengarah kepada penemuan listrik sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Tokoh-tokoh seperti Ampere, Coulomb, dan Joseph Priestley juga sudah melakukan berbagai percobaan yang membuka jalan menuju penemuan listrik. Namun di antara banyak nama yang ada, seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Michael Faraday akhirnya diakui sebagai bapak listrik karena dianggap mempunyai kontribusi paling besar untuk dunia kelistrikan. Michael Faraday lahir di Newington Butts, Inggris pada tanggal 22 September 1791. Saat berumur 14 tahun, Faraday membantu ayahnya untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di penjili dan buku serta menjualnya. Ketika waktu senggang, ia menyempatkan diri untuk membaca berbagai macam buku, terutama buku kimia dan fisika. Faraday menjadi terkenal berkat karyanya mengenai kelistrikan dan magnet. Eksperimen pertamanya ialah membuat konstruksi tumpukan volta dengan 7 uang setengah set, ditumpuk bersama dengan 7 lembaran seng serta 6 lembar kertas basahan air garam. Dengan konstruksi yang diawali oleh volta ini, ia berhasil menguraikan magnesium sulfat. Pada tahun 1821, Hans Christian Ørsted mempublikasikan fenomena elektromagnetisme. Dari sinilah Faraday kemudian mulai penelitian yang bertujuan untuk membuat alat yang dapat menghasilkan rotasi elektromagnetik. Salah satu alat yang berhasil ia ciptakan adalah homopolar motor. Dalam alat yang diciptakan Faraday ini, terjadi sebuah gerakan berputar terus-menerus. Gerakan ini ditimbulkan dari gaya lingkaran magnet yang mengelilingi kawat yang panjang hingga ke dalam larutan merkuri, dan di dalam larutan tersebut sudah terdapat magnet, sehingga kawat akan terus berputar jika dialiri listrik yang berasal dari sebuah baterai. Penemuan Faraday inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar dari teknologi elektromagnet. Iya. Sudah disimak ya. Tadi siapa yang kalian simak? Siapa nama tokoh yang disajikan dalam video itu? Ya, siapa? Bernama siapa? Oke, Ayla silakan. Bernama Michel Faraday. Michel Faraday. Michel Faraday itu penemu apa, Ayla? Penemu arus listrik. Iya, arus listrik. Ada yang tahu tidak kapan Michel Faraday lahir? Oke, kelompok C. Kelompoknya Arina siap? 1791. Iya, tahun 1791. Ada yang tahu berasal dari negara manakah Michel Faraday? Saya, Pak. Iya, silakan Putra. Dari Inggris. Dari Inggris. Ya, Newington ya. Nah, pertanyaan yang terakhir. Nah, tadi kan penemu arus listrik ya. Akhirnya menemukan dari lempengan itu, terus dia akhirnya menciptakan yang namanya elektromagnet ya. Nah, awalnya di usia 14 itu kan Michel Faraday suka membantu ayahnya ya tadi ya. Michel Faraday suka membaca buku tentang apa? Coba. Ada yang tahu tidak? Ya, Ayla silakan. Fisika dan kimia. Iya benar. Fisika dan kimia ya. Jadi kalau kalian ingin menemukan sesuatu yang baru di dunia kelistrikan, nah kalian bisa membaca buku yang berhubungan dengan listrik, fisika ataupun kimia. Baik anak-anak, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah menyimak info melalui video, sekarang kita menyimak video melalui sebuah teks. Nah,
Kalian nanti akan mempelajari tentang sesuatu teks hari ini. Teks apakah itu? Tapi kalian harus membacanya terlebih dahulu. Silakan Putra untuk membaca. Baik, Pak. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh petemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertamanya, dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ya, baik. Sekarang Pak Indra minta Dea untuk membaca kelanjutannya. Arus listrik adalah Dea? Di on kan mic-nya? Mic. Ya. Arus listrik adalah itu dibaca? Arus listrik arus listriknya adalah suaranya dibuka ininya. Maskernya dibuka, yang lainnya ditutup. Yang baca silakan dibuka biar jelas. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara gelombang elektromagnetik. Menurut proses tersebut kemudian memiliki terjadinya arus listrik yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan dari generator. Jaringan tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi menuju ke gardu penerima daerah, kemudian dari gardu penerima disalurkan ke rumah penduduk dan sebagai tempat yang memerlukan. Ya, oke, cukup. Baik, sekarang silakan dibaca sendiri agar mengefektifkan waktu. Di slide yang selanjutnya, silakan dibaca 1 menit biar kalian paham nanti. Silakan dibaca. Dibaca dalam hati. Sudah? Sudah, Pak. Ya, baik. Anak-anak, yang kalian baca tadi itu tentang siapa tadi? Michel Faraday. Michel Faraday. Nah, coba salah satu dari kalian, informasi apa yang kalian dapat dari teks tersebut? Bebas, terserah, dari mana aja. Apa Michael Faraday itu lahir di mana, atau sesuatu hal yang lain? Coba silakan.
Ada informasi tidak dari teks yang di sini? Bebas, informasi apa aja sudah. Sebutkan yang ada di dalam teks ini. Siapa? Ayla, informasi apa yang kamu dapat, Ayla? Bebas yang berhubungan dengan teks ini. Informasi apa saja? Informasi yang saya dapat adalah arus listrik. Oke, berhubungan dengan arus listrik. Oke. Menemukan ya, menemukan arus listrik. Ya, betul. Kalau dari kelompoknya Lia, oke, Lia angkat tangan. Silakan Lia, informasi apa yang kamu dapat? Informasi dari teks eksplanasi. Oh iya. Jadi Lia sudah paham ya tentang teks informasi ya, teks informasi, yaitu teks eksplanasi ya, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dan sosial. Nah, hari ini kita akan memperdalam tentang teks eksplanasi yang disebut oleh Lia. Baik anak-anak, tadi yang kalian baca itu salah satu contoh teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa, anak-anak? Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Saya, Pak. Iya? Eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam sosial. Iya, benar. Ya, yang terjadinya peristiwa atau fenomena alam. Itu adalah teks eksplanasi, nak. Ya. Jadi yang kalian pelajari itu nanti teks eksplanasi. Nah, kita nanti akan mencari informasi yang lebih detail lagi ya dari teks tadi dengan bantuan Pak Indra. Nanti Pak Indra akan menyajikan sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan teks tersebut. Nanti kalian akan mencari informasi apa saja yang berhubungan dengan teks tersebut. Bisa dipahami? Nah, anak-anak, hari ini sekarang ini Pak Indra akan membagi tugas. Kelompok A terdiri dari Ayla dan Siti. Siap? Siap, Pak. Kelompok B, Lia dan Putri. Siap? Siap, Pak. Ya, kelompok C, Arina, Dea, dan Selfie. Siap? Siap, Pak. Kelompok D, Putra dan Ilham. Siap, Pak. Ya, oke. Karena tugas kelompok ya kita jaga ya masker tetap dipakai ya. Nah, anak-anak tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam tabel ini. Dibentuk tabel ya. Nanti dikasih tabel lagi di sini, persamaannya di sini ditambahi ya. Ini perbedaan, ini persamaannya di sini. Ini rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel, ciri khasnya, kemudian baru di sini persamaan. Kemudian disajikan dalam diagram Venn. Yang di sebelah kiri ini kalian isikan ciri dari atau perbedaan dari rangkaian seri. Yang sebelah kanan ini adalah ciri khas dari rangkaian paralel. Yang di tengah ini adalah persamaan dari kedua rangkaian itu. Cari berapa, Pak? Cari 2 saja, ya. Biar waktunya juga mengefektifkan waktu, menghemat waktu juga. Setiap kelompok mencari 2 perbedaan, persamaannya cukup 1 saja. Nanti kita kolaborasi, saling belajar dari kelompok lain, pengetahuan dari kelompok lain, kita nanti bisa menambahkan ilmu itu. Kemudian selanjutnya, nah nanti di sini Bapak akan menyajikan 7
7 pertanyaan di sini ya. Kalian nanti bisa buka LKPD. Ya, dibuka LKPD-nya yang sudah kalian dapatkan dari Pak Indra ya, di LKPD sini ya. Nah, kalian nanti kerjakan secara berkelompok ya. Nanti disajikan setelah kalian selesai nanti ya, setelah kalian selesai mengerjakannya, difoto. Setelah difoto kalian nanti mempresentasikannya, fotonya itu di bagi layar yang pernah kita pelajari ya, pernah kita praktekkan ya, bagi layar. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Silakan dibuka LKPD-nya, lanjut dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, mulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan ya. Ilham kakinya, Ilham kakinya. Kakinya. Ya, silakan berdiskusi. Nanti mungkin ada yang sambil membagi tugas, ada yang menulis, kemudian ada yang mengajukan pendapatnya tentang perbedaan dan persamaan, dan sebuah pertanyaan ini yang sudah ada nanti di teks yang tadi ya. Silakan di LKPD-nya dibuka. Nanti kalian kerjakannya di kertas saja ya. Kalau tidak cukup di kertas saja. Ya soalnya di LKPD nanti nggak terlalu ruangannya agak sempit memang. Ya jadi Pak Indra supaya kalian bisa nyaman ya membuatnya, dibuat di kertas ya, kertas. Silakan. Ada yang ditanyakan? Kelompok C? Tanyakan kalau ada kesulitan ya. Nggak ada, Pak. Ya, silakan. Mungkin nanti ada pertanyaan yang kurang jelas mungkin seperti itu. Ingat-ingat ya. Nanti perbedaannya 2 saja, tidak usah banyak-banyak, 2 saja. Persamaannya 1 saja, karena nanti kita gabungkan nanti perbedaan dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Mungkin juga ada yang sama jawabannya. Ya. Mudah-mudahan tidak sama, mudah-mudahan ya. Jadi kita dapat merangkum ada berapa perbedaan nanti. Kalau 2-2 berarti semuanya ada 8 perbedaan, seharusnya begitu. Kalau persamaannya 1 berarti nanti kita akan merangkum ada 4 persamaan seperti itu ya, untuk mempermudah juga mempersingkat waktu juga seperti ini. Baik, waktunya 2 menit lagi. Silakan Ilham. Jika ada kekeliruan silakan dihapus ya. Biar nanti tampilan di layarnya juga nggak kotor ya. Kalau dicoret-coret kan agak kotor ya. Jadi dihapus yang bersih. Setelah itu baru di foto ya. Foto hasilnya baru nanti kita bagi layar. Putra ada yang kesulitan Putra? Bisa membuat diagram Venn-nya tadi? Pak Indra, ini lagi ya diagram Venn-nya Pak Indra
Diagram Venn. Ya, contohnya seperti ini. Diagram Venn itu di pinggirannya itu adalah ciri khasnya, di kiri itu adalah rangkaian seri, yang kanan itu rangkaian paralel, di tengah-tengahnya adalah persamaannya. Carilah 2 saja, ya. Kalau pertanyaan ini, 7 pertanyaan ini juga ada di LKPD. Oke, 1 menit lagi. Masker, Ilham maskernya. Masker, Putri masker, tetap jaga protokol, ya. Lia, mau kemana tuh Lia? Ya, waktunya sudah habis. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik, sudah ya. Dan silakan kalian kameranya bisa di off dulu, mungkin buat di foto dulu, kameranya bisa di off dulu. Jangan meninggalkan Gmail ini, di off-kan dulu videonya, baru kalian nanti biar nyaman di foto hasilnya di foto. Di off-kan dulu, Lia. Videonya di off, bukan keluar ya, off. Nah, baru di foto kalian, silakan foto hasilnya, yaitu dalam bentuk tabel, kemudian diagram Venn-nya, kemudian jawaban pertanyaan dari ketujuh informasi itu. Ayla sudah? Sudah, Pak. Ya. Baik. Kelompok C sudah? Sudah, Pak. Ya, baik. Putra? Apakah sudah, masih foto? Oh, Lia sudah? Sudah, Pak. Iya, sudah. Putra sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan di-on-kan lagi. Ya, baik, silakan sekarang Pak Indra mau stop dulu untuk presentingnya. Silakan dari kelompok A dulu, Ayla, silakan berbagi layar. Bisa Ayla berbagi layar? Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayla? Saya Ayla dan teman saya Siti atau Hafizah. Sebentar dulu ya. Sebelum Ayla melanjutkan presentasinya, nanti anak-anak untuk yang informasi ya, untuk menyingkat waktu, kelompok A membacakan soal dan jawabannya yang nomor 1 dan nomor 2, gitu ya. Yang B, kelompok B, kelompoknya Lia, nomor 3 dan nomor 4. C, nomor 5 dan nomor 6.
Kelompok D nomor 7 dan nomor 1 ya, agar untuk menyingkat waktu. Baik, silakan Ayla. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayla, saya dan teman saya Siti Hafiza akan mempresentasikan hasil tugas kami. 1. Apa topik masalah yang akan ditampakkan oleh penulis? Jawab, Michel Faraday, sang penemu arus listrik. Oke. Siapakah penemu arus listrik? Jawab, Michel Faraday. Oke, bagus. Lanjut di perbedaan persamaan. Sudah bagus ya jawabannya ya dari Ayla, silakan. Baik, untuk perbedaan dan persamaan, rangkaian seri disusun sebaris dan untuk rangkaian paralel disusun berderet. Kedua, rangkaian seri tegangan listrik akan dibagi sama basa. Rangkaian paralel tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber listrik. Dan untuk persamaannya, kedua jenis rangkaian dapat digunakan bersama-sama. Baik, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Iya ya, silakan ya. Baik, untuk jawabannya, untuk rangkaian seri cukup 1 saklar dan untuk rangkaian paralel di setiap lampu ada atau lebih dari 1 saklar. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok B, silakan. Kelompok B, suaranya? Ya, Pak. Silakan. Tanya Lia. Lia mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tugas kami. Dan perkenalkan, nama saya Filia dan teman saya Putri. Nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang arus elektromagnetik? Yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik
terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nomor 4. Bagaimana proses kejadian arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk? Jelajahi sejarah berurut. Jawab. Arus listrik yang diterima di rumah. Arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkitan listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri satu pada satu yang lain ikut pada. Perbedaan rangkaian seri. Tegangan listrik akan dibagi sama besar. Jika salah perbedaan rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing benda listrik, beban listrik sama dengan tegangan sumber listrik. Persamaan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan bersama-sama. Persamaan rangkaian paralel dan seri untuk menyalakan peralatan listrik. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya? Hemat rangkaian paralel atau seri? Kamu bertanya ini. Silakan. Rangkaian seri daripada rangkaian paralel karena rangkaian seri kabelnya lebih sedikit atau pendek. Kalau rangkaian paralel lebih panjang atau lebih banyak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea. Saya perkenalkan teman saya Safi dan Arina.
Saya kelompok dari C. Saya akan mempresentasikan tugas kami. Apa yang terjadi dengan arus listrik? Jawaban. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding untuk satulan dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Apa manfaat arus listrik yang sampai ke rumah warga? Jawaban. Untuk menghubungkan ke berbagai peralatan elektronik di antara kipas angin dan kulkas. Perbedaan rangkaian seri disusun sebaris satu jalur rangkaian. Perbedaan rangkaian paralel. Komponen listrik yang dibutuhkan lebih banyak. Tegangan pada masing-masing benda listrik sama dengan tegangan sumber listrik. Persamaan untuk menyalakan peralatan listrik. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya? Sekian dari kelompok kami. Ada apa? Silakan. Ada yang bertanya? Yang mau bertanya silakan. Bagaimana kita mengetahui teks eksplanasi atau bukan? Oh iya, baik. Teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah ini ya, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ya. Kemudian Pak Indra tanya, dari jawaban teman-teman kalian, apakah sudah puas? Sudah, Pak. Sudah puas ya, oke. Itu sekali ya dari rangkuman dari apa? Dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Tadi disinggung juga ada perbedaan rangkaian listrik dan rangkaian paralel. Nah, di rangkaian perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel itu banyak sekali perbedaannya, ya. Tadi sudah disebutkan kelompok A, kelompok B, sampai kelompok D. Yang apa dari kabelnya itu lebih hemat, lebih sedikit, di seri, di paralel lebih banyak karena menggunakan beberapa cabang, ya. Dari kabel itu kita bisa menyimpulkan, oh kalau kabelnya lebih sedikit berarti pastinya akan lebih hemat dari soal harga, ya. Kemudian kalau dari rangkaian paralel karena banyak mengeluarkan kabel juga akan semakin mahal juga dan komponennya lebih banyak juga pastinya. Lampu yang akan digunakan itu pastinya biasanya lebih banyak daripada seri, ya. Nah, kemudian dari persamaannya juga tadi sudah sama-sama bagus, ya. Tadi Pak Indra menyinggung sama-sama bisa digunakan dengan alat listrik. Itu persamaan yang sangat sederhana sekali, ya. Yang sangat yang sangat mudah, ya. Karena rangkaian seri juga bisa digunakan alat listrik, paralel juga bisa digunakan alat listrik. Dan alat listrik ini, rangkaian ini juga bisa sama-sama digunakan dalam satu rangkaian, itu disebut dengan rangkaian apa, anak-anak? Seri dengan paralel kalau digabung menjadi rangkaian apa? Campuran. Rangkaian campuran. Tadi juga dihubungkan dengan teks eksplanasi, ya. Tadi sudah juga bagus informasi yang sudah didapat
Ya, jadi anak-anak, teks eksplanasi itu sebuah teks yang menceritakan sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Bisa peristiwa sosial, peristiwa budaya, ya. Dari seorang tokoh, misalnya dari tema 3 ini. Nah, kita mencari informasi dari teks itu. Boleh kita menggunakan bantuan, menggunakan sebuah pertanyaan yang seperti Pak Indra berikan. Itu untuk memancing kalian untuk mencari informasi apa yang ada di teks tersebut, ya. Jadi sudah paham ya kalian ya pastinya ya tentang teks eksplanasi dan perbedaan dan persamaan. Tadi juga ada yang menyajikan diagram Venn. Baik anak-anak, hari ini di situ kan di LKPD kan ada alat evaluasi. Ada berapa soal anak-anak? Coba perhatikan. Ada berapa soal di LKPD itu? Iya, ada 10. Itu pilihan ganda, ya. Sekarang kalian kerjakan, ya. Tinggal silang. Nanti kalian foto, kemudian kalian kirim ke WA Pak Indra ya, Japri ya. Ya, baik Pak Indra kasih waktu 2 menit, ya, 5 menit ya, 3 atau 5 menit untuk mengerjakan. Yuk segera. Silakan dikerjakan, itu sangat mudah. Silakan tinggal disilang. Ada 10 pertanyaan, nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh bekerja sama karena ini individu. Kerjakan sendiri-sendiri. Ayla, ya, kerjakan. Dikerjakan Ayla. Ya. Silakan, tidak boleh kerjasama ini karena untuk Pak Indra ingin mengetahui kedalaman materi yang kalian pahami. Ya. Pak, punya Arin ketinggalan di rumahnya, Pak. Ketinggalan di rumahnya, bisa lihat soalnya sama temannya, lihat soalnya. Ya. Soalnya dilihatkan. Ya. Siap. Kelompok C berarti kerjakannya di kertas lain aja, karena Arin tidak membawa di kertas lain jawabannya. Di kertas lain tulis nomor 1 A, nomor 2 B, seperti itu ya. Putra silakan dikerjakan. Oke, 2 menit lagi. Sudah, Pak. Baik, sudah. Kalau sudah, yang sudah kameranya di off kan, baru difoto. Pak Indra tunggu, kirim di WA. Tidak boleh kerjasama. Yang sudah boleh di off-kan dulu kameranya, baru difoto. Pak Indra tunggu di WA. Yang sudah boleh kameranya di off, kemudian difoto dulu, baru kirim ke WA. Japri ya, jangan di grup, di Japri aja. Baik, Ayla kalau sudah boleh kameranya di off-kan. Agak sedikit cepat. Lia agak sedikit cepat. Kamera bisa di off-kan kalau sudah selesai. Baru difoto. Langsung kirim Japri ke Pak Indra melalui WA ya.
Baik. Putra sudah? Kelompok C, Arina sudah dan teman-temannya? Ya, silakan dikirim. Ya. Baik, sudah semua? Lia, bagi layarnya dimatikan ya. Lia, bagi layarnya dimatikan dulu, Lia. Tidak perlu ditampakkan, Lia. 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 Ya, bagi layarnya dimatikan aja. Ya. Dibagikan. Ya, silakan sudah masuk Ayla. Ya, baik. Sudah? Sudah ya, Pak Indra. Nanti kalau memang seandainya ada yang iya, sudah. Arina juga sudah. Baik, yang lain bisa lanjut nanti. Kita tutup dulu pembelajaran kali ini. Semuanya bisa di-on-kan anak-anak kameranya. Bisa di-on-kan anak-anak kameranya. Iya, Arina dan teman-temannya sudah. Iya. Lia, silakan Lia di-on-kan dulu kameranya, Lia. Ya, baik. Anak-anak, Pak Indra akan merefleksi pembelajaran kali ini. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran kali ini? Senang, Pak. Senang. Senang ya? Senang apa gimana ini? Senang, Pak. Alhamdulillah kalau senang. Coba, apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Ayla. Ayla, silakan. Bisa mengetahui perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel. Oh iya, ya di hari ini yang didapat adalah lebih banyak tahu apa sih perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua mungkin ada yang lain? Apa yang didapat hari ini, pembelajaran kali ini? Mengetahui persamaan dan perbedaan. Angkat tangan, Nak. Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Siapa, Lia ya? Oh ya, Lia, silakan ulangi lagi. Lia, silakan ulangi lagi. Tadi yang jawab siapa, Lia? Yang jawab siapa tadi? Hah? Oke, ada yang mau jawab lagi, Nak? Silakan. Arina dulu. Silakan Arina, kelompoknya Arina. Kelompok C, siapa itu? D. Kurang keras suaranya, Nak. Bisa mengetahui teks eksplanasi. Oh, eksplanasi. Ya, sudah tahu ya, eksplanasi apa ya yang kalian baca berhubungan dengan informasi peristiwa, berhubungan dengan sosial dan budaya. Nah, anak-anak, ada tidak pelajaran yang kalian ingin ketahui lebih lanjut dari pembelajaran kali ini? Materi apa yang kalian ingin pelajari lebih lanjut nantinya? Biar kita sama-sama siap-siap dalam materi itu. Materi apa? Mungkin dari rangkaian seri sama rangkaian paralel mungkin? Atau bagaimana? Iya, silakan. Kelompok C, Arina. Iya, Sylvie, Dea. Rangkaian. Iya, rangkaian apa, Nak? Paralel dan seri. Paralel dan seri. Apa kalau digabung apa itu paralel dan seri? Jadi rangkaian apa? Rangkaian campuran.
Oh iya, rangkaian campuran. Jadi nanti next kita akan mempelajari tentang rangkaian campuran. Baik anak-anak, sudah refleksi kali ini, sudah semangat semua dan senang. Nah, hari ini kita selesai. Nanti ini sudah masuk semua untuk jawaban dari pilihan gandanya ya untuk kompetensi pengetahuannya. Nah, hari ini kita tutup dengan doa. Doa dipimpin oleh Ayla. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Ayla selesai? Ya, selesai ya, sudah ya. Baik. Terima kasih Ayla, kita tutup. Kita jumpa lagi pembelajaran yang akan datang yaitu tentang rangkaian campuran, seri dan paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.